yang di situ yang akan menghantarkan kita kepada pelecehan terhadap syariat ini, apakah di situ ada mushaf atau yang di situ ada disebut nama Allah, itu harus dijauhi. Ya, karena ini termasuk nanti masuk pada unsur penghinaan kepada syariat Allah, walaupun orangnya nggak sengaja. Ya, nggak bermaksud maksudnya, nggak bermaksud menghinakan. Tetapi dengan dia sengaja membawa mushaf, membawa buku-buku agama yang di situ ada ayat, hadis, disebutkan nama Allah, itu nggak boleh. Bahkan Nabi melepas cincin beliau yang terukir nama Allah dan Rasulullah. Di cincin Nabi terukir Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammadun Rasulullah. Nah, itu nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, ya, kalau bawa handphone boleh nggak? Boleh bawa handphone. Walaupun di handphone ada aplikasi mushaf, tapi kan nggak dibuka mushafnya. Ya, namun di handphone dibawa ke toilet itu kalau ada hajat. Kalau nggak ada hajat jangan. Ya, karena kita dianjurkan jangan berlama-lama di toilet. Nah, kalau kita bawa handphone, pertama, ini ada peluang kita di situ mengucap nama Allah. Misal ada telepon masuk, terpaksa kita angkat. Orangnya mengucapkan salam, kita jawab Waalaikumsalam. Nah, itu. Bicara di toilet aja sudah makruh tanpa hajat. Apalagi kalau kita di telepon mengucap tadi, Masya Allah, Insya Allah. Atau kita jawab WhatsApp, ya jawab pesan orang, Insya Allah, Masya Allah, disebut di situ. Ya, dan bawa handphone ke toilet malah membuat kita berlama-lama nanti di toilet. Ya, seorang lagi buang hajat, kemudian dia sambil chattingan, ya udah, padahal buang hajatnya udah selesai, chattingannya belum selesai, akhirnya dia terus-terusan chattingan. Ya, dan akhirnya dia berlama-lama di toilet. Padahal toilet itu adalah markasnya, sarangnya setan. Ya, makanya di hadis berikutnya ini disebutkan, ya, di hadis ke-80, wa anhu, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah qala, ia mengatakan, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-khala'a qala. Rasulullah SAW apabila beliau masuk ke toilet, ya, maka beliau mengucapkan, ya, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, apabila hendak masuk ke toilet, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ya, ya Allah, begitu. Allahumma inni, sesungguhnya aku, ya, a'udzubika, a'tasimu bika, maksudnya aku berlindung kepada Engkau. Ya, aku berlindung kepada Engkau. Karena ini maknanya doa. Ya, berlindung kepada Engkau minal khubuthi. Minal khubusi. Khubus itu jamak dari khabis. Ya, para ulama banyak mengatakan itu adalah zakarnya dari kalangan setan, dari jin-jin yang pria. Dari jin-jin yang pria. Nah, itu disebutkan. Ya, khobais, ya, khubus, ya, jamak dari khabis. Ya. Dan khobais. Khobais itu jin-jin wanita. Ya, jin-jin dan wanita. Baik. Nah, ada juga ulama yang membacanya minal khubsi, bukan khubusi, tapi khubsi. Huruf ba-nya disukun. Namun yang benar ialah, ya, yang ba-nya didomahkan. Minal khubusi wal khabais. Nah, sedangkan khabais, ya, itu adalah jin yang wanitanya. Ya, jin dan wanita. Berarti di dalam toilet itu ada setan, dan setan bisa melihat kita. Ya, setan melihat kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala firmankan, innahu yarakum wa huwa, ya, innahu yarakum, sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian. Bisa melihat kalian. Ya, wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu dan qabiluhu dan golongannya. Jin dan golongannya semua bisa melihat kalian, ya. Min haitsu la tarawnahum. Dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Berarti ini umum. Jin bisa melihat kita. Apalagi di toilet. Yang memang markasnya dia, rumahnya dia. Dan perlu ibu ketahui, jin yang mengambil toilet sebagai rumahnya dia adalah jin kafir. Karena jin muslim pasti menjauhi tempat tersebut. Karena kalau di toilet nanti dia nggak bisa sholat. Ya, karena kita nggak boleh sholat di 3 tempat. Pertama di toilet, yang kedua di kuburan, yang ketiga di kandang onta.
Itu kita nggak boleh sholat di 3 tempat. Nah, jin muslim nggak bisa. Nah, terus saya mau tanya, kalau kita buka menanggalkan pakaian berarti kita terlihat oleh jin dong aurat kita, ya. Gimana nih solusinya agar tidak terlihat jin, ya, aurat kita? Nah, baik. Nah, cara yang bisa menghalangi, menghijab antara pandangan jin dengan aurat kita ialah tatkala kita menanggalkan pakaian, walaupun di kamar mandi kita ucap bismillah. Tapi kalau di kamar mandi kita lirihkan, ya. Kita lirihkan. Nabi SAW menyatakan sitru ma baina a'yunil jin wa baina aurati bani Adam idza khala ar-rajul saubah ayyakula bismillah. Kata Nabi. Sitru ma baina a'yunil jin. Sitr. Ya, tabir. Penutup. Hijab. Antara ayun, mata-mata, pandangan jin. Wa baina aurati bani Adam. Dan aurat manusia, anak Adam. Ialah idza khala ar-rajul. Apabila salah seseorang dari kalangan anak Adam itu dia melepas saubahu, melepaskan, menanggalkan pakaiannya, ayakulah, dia mengucapkan bismillah. Ya, baik. Makanya di hadis yang lain ketika kita masuk kamar mandi, kan di hadis ini cuma disebutkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Nah, di hadis yang lain ada tambahan bismillah. Ya, maka disebutkan di kitab Mukhtasar Bulughul Maram, ya. Baik. Idza dakhala al-khala'a ay idza arada dukhulahu. Apabila seorang hendak masuk ke toilet. Ya. Baik. Nah, bahkan dalam Sa'id Ibnu Mansur riwayatnya disebutkan kana yaqul Nabi mengucapkan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, ada bismillahnya dulu. Wa fihi dalilun ala masyru'iyyati hadza dzikr inda iradati qada'il hajah. Maka ini adalah dalil akan disyariatkannya mengucapkan zikir ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika hendak buang hajat ke toilet. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, para ulama Syafi'iyah bahkan kata Imam An-Nawawi menganjurkan untuk membaca basmalah ini apakah buang airnya itu, buang hajatnya itu di toilet atau di luar toilet. Ya. Misalkan kita di hutan buang hajat. Ya, di hutan. Kalau kita sedang naik gunung. Nah, mengucapkan itu walaupun nggak ada toiletnya. Kita di situ. Kita mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, itu kita mengucap bismillah itu. Nah, itu kata Imam Nawawi ustahbu hadzal dzikr sawa'un kana fil bunyan aw fis sahra. Ya, dianjurkan mengucapkan zikir ini. Yaitu zikir mengucapkan doa tadi masuk ke toilet. Ya, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Ya, baik di bunyan toilet yang ada bangunannya au fis sahra maupun di lapang. Di gurun, di hutan kalau lagi camping, hiking, naik gunung. Ya, mengucapkan itu. Baik. Nah, dianjurkan bismillahnya itu lebih dulu sebelum Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Nah, ini diantara hikmah ya, kita tidak bisa melihat jin adalah kita nyaman ibu-ibu. Ya, hadirin semuanya dengan segala aktivitas kita. Kan tadi Allah sebutkan di Al-Qur'annya bahwasanya jin itu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan, jin dan golongannya itu melihat kalian. Ya, dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Kalau kita bisa melihat mereka nggak nyaman kita ibu-ibu. Ya. Gimana coba? Kita di kamar mandi ada dia di situ dengan wajahnya yang demikian. Nggak nyaman kita itu melihat. Ya, nggak nyaman. Makanya kalau ada anak indigo, orang yang bisa melihat jin, itu bukan kemuliaan, justru fitnah. Bencana. Ya. Kenapa tuh anak bisa indigo? Ah, ini pasti ditelusuri nih. Ini kemungkinan dari bapaknya atau kakeknya ada perjanjian dengan setan yang dia menjadi dukun dulu. Mesti ada pewaris dari kakeknya yang jadi dukun atau dari nenek moyangnya yang jadi dukun, anak keturunannya yang akan meneruskan. Sehingga jin memperlihatkan diri kepada anaknya tadi yang dikaderisasi oleh jin untuk jadi dukun. Ya.
Jadi kalau ada anak-anak indigo itu bukan anak yang memiliki kelebihan, tidak, kekurangan, kekurangan. Ya, karena dia kan tidak nyaman. Di mana dia mau ngapa-ngapain ada jin, mau makan ada jin lihatin, mau apa ada jin. Ya. Nah, jin yang memperlihatkan diri kepada manusia adalah jin yang berbuat maksiat. Ya, karena sudah fitrahnya jin, dia tidak bisa memperlihatkan diri pada manusia. Dia tidak diizinkan oleh Allah untuk memperlihatkan diri kepada manusia. Ya, barakallahu fiik. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, hadis ke-81. Ya, hadis ke-81 an Anasin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan kana Rasulullah SAW yadkhulu qala'a. Rasulullah SAW, beliau kata Anas bin Malik, beliau ya masuk ke toilet. Waktu itu Anas bin Malik adalah pelayannya Rasulullah, bukan budak tapi pelayan. Ya, pelayan yang melayani Rasulullah SAW di rumah Rasulullah ketika Anas masih kecil secara sukarela. Ya, diserahkan oleh ibunya Anas, Ummu Sulaim, dengan tujuan agar Anas belajar banyak kepada Rasulullah SAW. Ya. Kata Anas bin Malik, fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i, muttafaqun alaih. Ya. Maka aku wa ghulamun nahwi, dan juga ada anak kecil seperti aku. Ya. Baik. Dan juga anak-anak kecil seperti aku yang usianya 7 tahun. Ya. Baik. Itu idawah, membawakan idawah, yaitu idawah itu adalah jirob sogir, kantung air yang berupa dari kulit. Ya. Ya, jirob sogir. Kalau diterjemahannya apa? Diterjemahkan itu ember, wadah. Ya, pokoknya dia kantung air yang terbuat dari kulit. Ya, bisa diterjemahkan juga wadah bisa. Idawah. Ina sogir minjit gitu. Ya. Maka aku dan anak yang seperti aku, semisal aku anak kecil itu membawakan untuk Nabi ya, wadah air min ma. Wa anazatan, dan juga anazah. Ya, anazah itu adalah harbah. Ya, dia adalah harbah. Harbah itu apa? Tongkat atau tombak ya, yang kecil. Ya, harbah dinamakan anazah. Ya, baik. Nanti tujuannya untuk ditaruh di depan ketika beliau sholat, dijadikan sutroh. Ya, dijadikan sutroh. Sutroh itu apa sih? Sesuatu yang diletakkan di depan orang yang sholat ketika tidak ada tembok atau dinding atau benda-benda yang tinggi yang akan dijadikan sebagai sutroh dia. Sutroh. Dia sholat, ditaruh di depan ya, tempat dia sujud, di depannya itu tas yang besar atau benda. Ya. Atau kalau dia sholat menghadap tembok, maka tembok itu jadi sutrohnya. Nah, Nabi minta itu agar nanti anazah ini, tombak ini dijadikan sebagai sutroh. Nah, al-anazah adalah al-harba as-saghirah. Kila, ada yang menyatakan para ulama, kila al-hikmatu fi hamliha al-istitar biha au li'annahu kana idza tawada'a shalla ilaiha au li ghairi dzalik minal hajat. Ya. Kalau dibawakan kantung air kecil, jelas beliau Nabi untuk berwudu. Kemudian apa fungsinya dibawakan tombak tadi atau tongkat kecil tadi? Ada yang menyatakan itu karena Nabi apabila beliau berwudu kemudian sholat, sholla ilaiha, sholat menghadap ke situ, dijadikan sutroh, ya, atau untuk hajat yang lainnya. Sholat pakai sutroh itu sunnah, ya, ibu-ibu sekalian. Sunnah. Nabi SAW menyatakan la tusalli ila sutroh. Ya, janganlah kalian sholat melainkan harus pakai sutroh. Nah, sutroh itu ya kalau sholat berjamaah, sutrohnya makmum adalah imamnya. Namun kalau sholat munfarid sendirian, apakah sholat sunnah atau sholat wajib, maka kita dianjurkan, bukan fardu ain. Karena para ulama tidak ada yang memasukkan sutroh ke dalam rukun dan syarat sholat. Ya, sangat dianjurkan memakai sutroh. Ya, kalau saya nih arah kiblat saya misalkan sana, saya sholat di sini, maka saya letakkan tongkat di situ.
Kalau nggak ada, misalkan ini nggak ada tembok, ini di lapang, ya, di tanah lapang. Saya letakkan benda yang tingginya kata para ulama setinggi pelana kuda. Ya, atau kalau nggak ada juga dia gariskan. Ya, dia gariskan. Kalau nggak ada juga sejadah dia itu. Ya, yang itu pertanda orang-orang jangan melewati sutroh tadi ketika dia sholat. Ya, karena haram kita lagi sholat kita lewati. Ini haram. Bahkan kalau yang sholat pria yang lewatin wanita yang sudah balik sholatnya batal. Ya, misalkan suami ibu sholat kemudian ibu lewatin maka sholat dia batal. Ya, dan kita sangat dianjurkan kalau ada orang yang sholat fal yuqatilhu, dia tahan. Dia tahan nggak boleh. Ya, kalau kita lagi sholat terus ada yang mau lewat dia tahan. Yang lewat apa aja? Manusia atau hewan. Bahkan Nabi SAW pernah sholat menghadap tembok, jarak antara beliau dengan tembok sekitar antara beliau dengan sujudnya. Kemudian anak kambing mau lewat, kan nggak mungkin dihalau anak kambing. Maka beliau maju ke tembok supaya kambingnya lewat di belakangnya. Ya, baik. Ini sangat dianjurkan memakai sutroh. Ya, tapi kalau kita lagi sholat berjamaah, sutroh kita imam. Artinya ini di jamaah pria, kita sholat berjamaah. Saya misalkan di sop depan atau di sop kedua. Ya, kemudian saya batal sholat, apakah buang angin, kemudian saya mesti ke toilet dong. Ya, mesti wudhu atau saya mau kencing. Kemudian saya melewati sop yang sangat banyak, itu nggak masalah. Nah, itu nggak masalah. Karena sutrohnya adalah imam. Ya. Nah, Ibnu Daqiq Al-Id dan para ulama yang lainnya menjelaskan. Ibnu Mulakin juga di Syarah Umdatul Ahkam menjelaskan. Ya, kan tadi kalau kita sholat, kita pakai sutroh, orang-orang haram melewati kita. Tapi kalau kita sholatnya di jalan di tempat yang orang mesti melewati itu, misalkan sholat di depan pintu masjid, ya, maka nggak boleh dia seorang sholat di pintu masjid dan tidak berlaku sutroh keharaman tadi. Orang-orang boleh mondar-mandir di situ. Salah dia sendiri. Yang dosa adalah dia. Karena dia menjadikan tempat orang yang di situ lalu lalang sebagai tempat sholat. Ya, demikian pula yang terjadi di tempat-tempat yang nggak mungkin di situ kita nahan orang. Semisal di Masjid Al-Haram. Yang itu ada ratusan ribu bahkan sampai 1 juta orang sholat di situ. Ya, nggak mungkin kita nahan orang sholat di situ. Baik. Terus gimana jadinya? Ya sudah tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Saya pernah bertanya kepada beberapa masih, sebagian masih mengatakan sebagian ulama tetap berlaku larangan sutroh, tetapi pas ada ulama yang lain menjelaskan tidak berlaku. Bahkan ulama besar Saudi Arabia yang bernama Syekh Shalih Al-Fauzan itu seakan-akan mencontohkan kepada kita, beliau setelah mengajar di Masjidil Haram, beliau berjalan, kemudian ada orang sholat sunnah, beliau dihalangi sama orang sholat sunnah ini, dihalangi. Nah, ternyata Syekh Shalih Al-Fauzan hendak memberikan pengajaran pada kita, tangan orang tersebut ditepak oleh beliau. Petak beliau lewat ya. Seakan-akan beliau memberikan pengajaran larangan ya melewati orang yang sholat ya dengan memakai sutroh itu nggak berlaku di tempat yang nggak mungkin kita ngantri nungguin gitu ya. Nah, jadi kita misalkan nanti ibu-ibu lagi sholat, misalkan dapat kesempatan sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di tempat atau di tempat lain yang sangat ramai, kita lagi sholat orang lain lewat ya sudah. Ya. Tapi kalau di masjid yang di tempat-tempat kita sekarang jangan dikasih lewat. Hatta anak kita sendiri, ya anak kecil nggak boleh, anak kambing aja nggak boleh, apalagi anak manusia. Ya, jangan dikasih lewat. Kalau kita lagi sholat mereka lari-larian. Nah, wal hadis dalilun ala jawaz istikhdamis saghir. Dan hadis ini juga menunjukkan akan bolehnya anak kecil berkhidmat. Ya. Ini sebagaimana hadis Anas bin Malik yang lalu. Bahwasanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, ya, menyerahkan anaknya Anas bin Malik kepada Rasulullah sebagai pembantu, bukan sebagai budak. Wa ala masyru'iyatil istinja'i bil ma. Dan hadis ini juga ya menunjukkan disyariatkannya beristinja dengan air. Ya, karena Nabi disebutkan falyastanji bil ma. Nabi beristinja dengan air. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana hukum beristinja cebok dengan selain air, yaitu dengan tisu, ya, dengan daun.
Boleh ya intinya dengan tisu atau daun itu boleh. Ya, ketika tidak didapati air atau tidak didapati batu. Ya. Kan alat media untuk beristinja adalah dua. Yang utama air dan batu digabungkan. Air dan batu. Kalau adanya pilih salah satu air atau batu, maka ambil air. Kalau tidak ada air, maka batu. Nanti dengan minimal 3 batu. Nah, 3 batu. Kalau nggak ada juga adanya tisu, boleh. Ya, boleh dengan tisu atau daun. Itu boleh. Ya, di toilet-toilet zaman sekarang bahkan eh, disediakan tempat buang hajat yang kita kesulitan pakai air. Ya, kesulitan. Ya, sulit sekali. Ya, pakai tisu. Akhirnya kita pakai tisu. Boleh apa enggak? Ya boleh. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan karena Rasulullah SAW idza atal khala'a ya, ataitu bima'in fitaurin auriqwatin. Kata Abu Hurairah apabila Rasulullah SAW ya hendak mendatangi toilet, maka aku datang kepada beliau membawakan beliau air karena di toilet di zaman Nabi tentu enggak seperti sekarang ada airnya, ada kerannya. Auriqwatin. Aku membawakan kepada beliau ya wadah air ya fastanja minhu. Kemudian Nabi SAW beristinja, ya, cebok dari air tersebut, summa masaha yadahu alal ard. Kemudian beliau mengusap tangan beliau ke tanah untuk membersihkan. Kemudian hadis berikutnya hadis ke-82. Ya, hadis ke-82 yaitu Anil Mughirah. Ya, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dari Mughirah bin Syu'bah. Qala ia mengatakan qala li Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda kepadaku. Khudul adawata fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu muttafaqun alaih. Ya. Kata Nabi SAW kepada Mughirah bin Syu'bah, khudil adawah. Ya. Ambillah adawah. Ya. Ambillah adawah yaitu kantong air tadi. Ambillah di situ. Bila kantong air tadi yang ada airnya supaya Nabi mau berbuang hajat, fantalaqa. Maka beliau pun beranjak pergi hatta tawara anni hingga beliau tidak terlihat dariku karena Nabi ingin menutupi diri dari Mughirah bin Syu'bah. Ya, dari Mughirah bin Syu'bah. Ya. Faqada hajatah, maka beliau pun buang hajat. Ya. Disebutkan di kitab Mukhtasar Kalam al-hadis dalilun ala masyru'iyatil bu'di an wal istitar inda qada'il hajah. Hadis ini adalah dalil akan disyariatkannya. Ini ketika buang air di bukan toilet, di tempat terbuka, di hutan, di kebun atau di gunung, ya disyariatkannya menjauh dari orang, dari kerumunan orang dan menutup diri, ya ketika buang hajat, ya apakah dengan buang hajat itu di balik pepohonan, ada ya ada apa semak-semak, boleh demikian. Ya, sehingga tidak terlihat aurat beliau, juga tidak terlihat suara, tidak tercium ya apa namanya kotoran. Ini apabila di sahra. Ya. Namun kalau di bunian kayak sekarang toilet yang tertutup, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nah, kemudian hadis berikutnya hadis ke-83 wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah kata Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda ittaqul la'inain alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim rawahu muslimun. Ya, kata Nabi SAW takutlah kalian ya kepada dua hal yang mendatangkan laknat. Takutlah kalian kepada dua hal yang mendatangkan laknat. Yaitu yang yatakhalla, yang dia buang hajat, apakah BAB atau buang air kecil, fitorikin nas. Di jalan yang dilalui orang-orang. Wazindihim. Atau di tempat berteduhnya mereka. Di halte, di bawah pohon yang orang-orang di situ. Nah ini mendatangkan laknat. Nah ini dosa besar berarti. Nah ini dosa besar, nggak main-main.
Ya. Kemudian di hadis berikutnya, hadis 84, wazada Abu Dawud dan Imam Abu Daud menambahkan radhiyallahu anhu wal mawarid. Enggak boleh juga buang air di mawarid, tempat ya mengalirnya air. Tempat mengalirnya air. Ya. Wali Ahmad dan juga Imam Ahmad menambahkan di sini, An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, au naq'imain atau di tempat air yang menggenang, air yang enggak mengalir. Ya, wa fihi madha'fun. Namun pada keduanya terdapat kelemahan di dua hadis terakhir. Ya. Kemudian di hadis ke-86, wa akhraja at-Tabarani an-nahya an qada'il hajah tahtal asjar al-musmirah. Al-Imam at-Tabarani mengeluarkan riwayat tentang larangan buang hajat, buang air besar atau buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Ya, di bawah buah pohon yang berbuah. Wadifatil nahar dan di tepi sungai al-jari yang air sungai mengalir, ya, min hadis Ibnu Umar bisanadin dhaif. Dari hadis Ibnu Umar tapi dengan sanad yang lemah. Ya. Sanad hadis ini lemah, namun hadis ini ya tetap dijadikan acuan oleh para ulama untuk melarang buang air kecil di tempat-tempat yang tadi disebutkan. Ya, di tempat-tempat yang tadi disebutkan tadi. Berarti kalau dikumpulkan berarti 6. Ya, yang mendatangkan laknat itu ada 6. Ya. Baik, ittaqu la'inain yang pertama. Jauh takutlah kalian terhadap dua hal yang mendatangkan laknat. Al-amraini al-jalibain, yaitu dua hal yang mendatangkan lil'an, laknat. Ya. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahkan ittaqu al-mala'in as-salasah. Takutlah kalian dari 3 tempat yang mendatangkan laknat. Ya, yang pertama disebutkan dalam riwayat yang lain al-baras fil mawarid. Ya, buang air besar di tempat mengalirnya air. Kemarin ibu-ibu, saya kan biasa, saya hobi naik gunung. Ya, saya kemarin mau naik gunung nggak bisa di Gunung Gede karena libur. Apa karena ditutup? Saya tanya-tanya, kenapa kok Gunung Gede ditutup? Ternyata ya di Gunung Gede itu kalau kita nginepnya di ya, di tempat penginapannya itu ada Surya Kencana, alun-alun Surya Kencana itu ada di ujung itu ada mata air. Ternyata di situ ada orang buang air besar di situ. Hah? Buang air besar di situ. Di situ kan mata airnya. Ini kebangetan. Akhirnya pihak pengelola Gunung Gede ya, mungkin karena kesal atau apa menutup Gunung Gede untuk didaki dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Nah, mungkin sekarang udah dibuka. Nah, saya langsung teringat sama hadis ini. Ini luar biasa nih orang. Ya, kacau ini. Orang kan air tersebut akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Oleh puluhan atau ratusan bahkan ribuan orang. Dia malah buang air besar di situ. La ilaha illallah. Nah ini. Ya ini kalau orang yang nggak ngerti agama sekalipun nggak dengar hadis ini, kalau dia punya akal sehat, dia akan menjauhi. Nah, berarti ini udah nggak punya ilmu agama, akal sehatnya pun sudah hampir-hampir hilang. Ini kacau ini. Ya. Nah, ini buang air besar, ini kata Nabi, tempat yang terlaknat ini. Buang air besar fil mawarid, di tempat mengalirnya air. Wa qari'atit thariq, di tengah jalan, wazil dan di tempat berteduhnya orang-orang. Termasuk zaman sekarang halte. Halte kalau kita ke halte zaman dulu ya, bau pesing di halte itu. Bau pesing, naudzubillah. Terminal, bau pesing. Terminal halte bau pesing. Naudzubillah. Dan ini sangat miris ya. Kita yang katanya mayoritas muslim terbanyak, tetapi negeri-negeri kita ini nggak ubahnya negeri-negeri kafir. Ya. Dan saya nggak pernah ke Eropa, tapi dari teman-teman yang pernah ke Eropa bilang, di Prancis katanya, di Paris, oh jangan lihat indahnya aja. Lihat dong orang-orang mereka, kencing sembarangan. Di mana-mana bau kencing katanya. Mereka malas ke toilet. Mereka kencing di mana mereka dapat udah kebelet ya mereka kencing di situ. Nauzubillah. Kok Indonesia yang mayoritas negeri muslim, penduduknya muslim kok kelakuannya sama seperti
yang katanya ada di negeri-negeri barat yang kafir. Harusnya yang membedakan kita dengan mereka adalah adab Islami seperti ini. Ya, adab Islam. Dan juga anak-anak kecil zaman dulu juga sudah diajari oleh orang tuanya ngomong ngencing, udah kebelet suruh comberan situ katanya. Akhirnya buang airnya di depan umum. Walau anak kita masih kecil, ibu, diajarkan adab. Ya, diajarkan adab. Walau masih kecil, aurat mereka tidaklah teranggap, tapi diajarkan adab. Diajarkan mereka malu, diajarkan beristinja yang benar, masuk ke toilet yang benar diajarkan. Ke toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan, jangan ngobrol di toilet, jangan lama-lama di toilet, jangan nyanyi di toilet, jangan bawa HP di toilet. Kayak ibunya, bapaknya bawa HP. Barakallahu fiik. Kemudian disebutkan lagi di sini, ya, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ittaqul malain as-salas. Takutlah kalian kepada 3 tempat yang terlaknat. Ayam udah ahadukum fi dhillin. Salah seorang di antara kalian duduk buang air besar di tempat berteduhnya manusia. Yastadillu bihi. Orang-orang di situ berteduh. Au fi tariqin, atau di jalan, di tengah jalan, au naqima'in, atau di tempat air yang tidak mengalir, air yang mengenang. Air yang mengenang. Wa fallati tahsulu minal ahadits al-madhkurah sittatu mawadi'ah. Manhi an tabarrus fihi. Berarti kalau kesimpulannya dari hadis-hadis yang disebutkan, ada 6 tempat yang kita nggak boleh buang air besar, buang air kecil di situ. Ya, yang pertama qari'atut thariq, di tengah jalan. Ini yang pertama. Wazil, tempat berteduhnya orang, pohon besar, taman, halte. Wal mawarid, tempat mengalirnya air. Ya, tempat mengalirnya air, mata air. Wa naqul ma, di tempat air yang menggenang. Ya, yang kelima wal asjar al musfirah, di bawah pohon yang pohon itu berbuah. Yang keenam wajani bin nahar, di tepi sungai. Ya, berarti kesimpulannya ada 6. Yang pertama tadi apa? Di tengah jalan. Yang kedua di tempat berteduhnya manusia, halte, taman, pohon. Ya, yang ketiga di tempat mengalirnya air. Yang keempat di air yang menggenang. Ya, termasuk di toilet kita. Kalau toilet kita ini lagi mampet salurannya, ya, kita jangan kencing di situ. Ya, kita jangan kencing di situ. Apa maksud saya? Bukan WC-nya ya, tapi apanya itu? Lantainya, lantai kamar mandinya. Kita buang air kecil atau buang air besarnya di WC-nya. Nah, yang kelima di bawah pohon yang pohonnya berbuah. Ya, di bawah pohon yang pohonnya berbuah. Nah, yang keenam di tepi sungai. Ya, di tepi sungai. Ya, ditambahkan, ya, ini cuma jarang terjadi, namun ada hadisnya. Dalam Marasil Abu Daud dari hadis Makhul disebutkan, nah Rasulullah SAW an ayyabula abwabal masajid. Rasulullah melarang untuk kencing di pintu-pintu masjid, tapi ini udah tidak mungkin sekarang. Karena dulu ada yang terjadi begitu. Kisah Arab Badui, ingat gak ibu? Yang dia kencing di tengah masjid, karena masjid waktu itu tidak berlantai, masih pakai tanah. Tapi ini ada hadisnya tapi jarang terjadi. Nah, yang sering terjadi yang 6 hadis tadi. Ya. Kemudian di hadis ke-87, An Jabirin radhiyallahu anhu. Ya, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, ia mengatakan, kana Rasulullah SAW idza taghawwata ar-rajulani, ya, falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan di sini, idza taghawwata ar-rajulani. Ya, taghawwata itu, ya, kalau dalam bahasa Arab dia mustaq, pecahan kata dari ghaib. Maknanya BAB lah kalau bahasa kita. Apabila 2 pria, 2 orang, ya, baik, 2 orang ini, ya, walaupun disebutnya 2 pria, tapi ini maknanya kata para ulama umum. Al-mar'atan juga 2 wanita, dia sedang BAB,
Ya, dia sedang BAB. Ini yang dimaksud di sini bukan di toilet yang WC-nya cuma satu, tapi ini adalah di tempat terbuka, di kebun, di hutan, di gunung. Ya, falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi. Maka masing-masing dari keduanya dia mesti menjauhkan diri ya dari temannya. Jangan dia dekat-dekatan BAB, ngobrol. Wala yatahaddatsa, dan jangan dia ngobrol bicara di situ. Kenapa? Fa innallaha yamqutu ala dzalik. Apa terjemahan yang kutu? Karena Allah di buku itu apa terjemahannya? Karena Allah apa? Memurkai. Nah, makna yang kutu bukan sekedar memurkai. Maknanya adalah abghadul bughdi kalau dalam bahasa Arab. Berarti sangat-sangat murka. Tambahin sangatnya itu. Allah sangat-sangat memurkai. Ala dzalik, akan hal ini. Perhatikan. Lagi BAB, BAK ngobrol, itu gak boleh. Ya, makanya di antara adab kita sedang berada di toilet, kita gak boleh bicara. Bahkan jawab salam aja gak boleh. Assalamualaikum, bisa di dalam, kasih isyarat aja. Ya. Kecuali ada hajat yang sangat penting. Hajat yang sangat penting, misalkan apa? Kita lagi di toilet, kemudian kita mencium asap kebakaran di dapur, sementara kita belum selesai dari buang hajat, ya, maka kita boleh berteriak minta tolong, tolong matikan, begitu. Nah, ini hajatnya yang semisal ini, yang darurat. Ya, selain dari itu nggak boleh. Apalagi ada orang di kamar mandi malah nyanyi dia. Ya, dia kamar mandi dia nyanyi. Ya. Cari inspirasi di kamar mandi. Jangan lama-lama. Jangan dia bicara. Jawab salam aja nggak boleh. Ya. Namun kalau mendengar Al-Quran boleh dari kamar mandi. Yang nggak boleh kita itu baca Quran bawa sesuatu yang ada Al-Qurannya. Para ulama dulu diantaranya ada seorang ulama yang dia nggak mau kehilangan momen mendengar ilmu atau kehilangan momen membaca ilmu, nggak kehilangan momen belajar lah. Makanya ketika dia sedang masuk kamar mandi, buang hajat, dia perintahkan anaknya baca hadis kenceng-kenceng supaya saya bisa dengar. Ya, kan anaknya baca hadisnya di luar toilet, dia di dalam toilet dia dengar. Dia nggak mau kehilangan momen hidup dia itu kosong dari ilmu. Maka ketika dia di toilet, ya dia suruh anak bacain hadis, ya, biar saya nggak bengong begitu. Ya, baik. Setelah ditunaikan hajatnya, maka dia keluar. Itu yang terlarang adalah kita di situ bicara, membawa sesuatu yang ada zikir kepada Allah, ayat Al-Quran dan semisal. Tapi kalau dengar boleh. Ya. Rawahu Ahmad wa Sahih bin Sakkan wal Qahtan wa huwa ma'ruf. Nah, disebutkan di kitab Mukhtasar Kalam ala Bulughul Maram, al-haditsu dalilun ala wujubi satril aurah. Hadis ini menunjukkan akan wajibnya menutup aurat. Karena kalau orang buang hajat, otomatis dia buka auratnya. Dan Nabi melarang harus menjauhi keduanya. Ya. Wa nahi an tahaddus hala qada'il hajat. Hadis ini juga menunjukkan akan larangan bicara ketika buang hajat. Ya. Maka sabda Nabi fa innallaha yanqutu ala dzalik. Al-maqtu maknanya adalah asyadul bughd. Karena Allah sangat memurkai. Karena maqtu maka yang butuh maktan itu maknanya sangat murka, bukan sekedar memurkai. Berarti ketika seorang ngobrol lagi di toilet itu masuk dosa besar. Ya, masuk dosa besar. Dosa besar itu apa sih? Dosa besar adalah sesuatu dosa yang ancamannya apakah neraka, apakah laknat, atau dosanya itu ada hukumannya di dunia, sanksinya potong tangan, dicambuk, dirajam, ya dibunuh. Itu masuk dosa besar. Ya, dan dosa besar beda dengan dosa kecil. Taubat dari dosa besar, kita ingin dosa besar terhapus harus taubat nasuha. Kalau dosa kecil terhapus tanpa taubat bisa. Misalkan kita berwudu, itu bisa taubat. Kita melakukan kebajikan bisa terhapus dosa kecil. Tapi kalau dosa besar mesti bertobat. Berarti orang yang ngobrol dulu di kamar mandi dia mesti bertobat. Tobatnya apa? Tobat khusus dari dosa dia tadi. Ya,
Misalkan kita tobat dulu dari dosa besar yang lain, misalkan dari makan riba, dari dari misal dosa-dosa besar kan, makan riba atau ya terkaitan dengan harta orang lain. Kalau terkait harta orang lain, kita selain dosa tobat juga mesti mengembalikan haknya dia. Atau kalau nggak bisa, minta dihalalkan. Nah kita tobatnya kan khusus dari dosa itu. Berarti orang yang pernah ngobrol di kamar mandi, dia mesti tobat. Ya, dia sebutkan tobat dia ini. Ya, dia tobat istighfar kepada Allah, dia sebutkan dari dosa besarnya ngobrol di kamar mandi. Nah, ini berarti nggak main-main ini. Ya, baik. Bahkan disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi disebutkan dari Ibnu Umar, anna rajulan marra 'ala nabi wa huwa yaqulu fa sallama 'alaihi falam yarudda 'alaihi. Bahwa Nabi setengah buang air, tengah kencing. Kemudian ada orang lewat mengucapkan salam pada Nabi. Nabi nggak mau jawab salam. Ya, Nabi nggak mau jawab salam. Ya, ini penting ini sekali. Nah, ini nggak boleh ngobrol. Apakah buang hajat itu di toilet atau di luar toilet? Ya, di gunung, di kebun, di hutan dan semisal. Ya, nggak boleh. Ada orang ngobrol BAB dia duduk di handphone. Ya, Ini bahaya sekali bawa handphone ke toilet ya. Karena terkadang seorang itu dia di luar perkiraan dia ketika ngobrol dia bisa nyebut nama-nama Allah. Insya Allah, plung, nyemplung itu, tinja dia. Lagi ngeden dia. Masya Allah, gimana kabar? La haula wala quwwata illa billah. Atau dijawab, gimana besok jadi nggak? Jadi, insya Allah. Ya. Oh kalau gitu saya ngobrolnya nggak pakai nama Allah deh. Nggak boleh karena hadisnya umum. Ya. Ngobrol apapun nggak boleh. Apalagi kalau di situ ada nama Allah. Lebih-lebih lagi. Ayo. Masuk ke hadis 88. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yamini wa huwa yaqulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, janganlah salah seorang di antara kalian. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian itu menyentuh zakarnya, menyentuh kemaluannya. Ini walaupun yang disebutkan kemaluan pria, zakar, ini mencakup juga kemaluan wanita. Farj, ya. Kalau bahasa kita vagina, menyangkut juga. Jangan ibu-ibu baca, oh ini kan zakar cowok, kalau cewek kan nggak disebutin, cakup juga. Ya, nggak boleh kita ya menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan kita. Wahu ya bulu, dalam keadaan dia sedang kencing. Ya, dalam keadaan dia sedang kencing. Ya. Kemudian wala yatamassah minal khala bi yamini. Ya. Artinya yatamassah maksudnya janganlah dia cebok, la yastanji itu maksudnya. Ya bihajar dengan batu atau atau dengan air. Ya, minal bawl wal ghaib biyadi. Dengan apakah dari cebok, dari buang air kecil, buang air besar dengan tangan kanan dia. Biyadihi al-yumna, dengan tangan kanan dia. Jangan dicebok di situ. Jadi megang kemaluan apakah ketika sebelum buang air, ketika buang air atau setelah buang air dengan tangan kanan itu nggak boleh. Tangan kanan itu yang mulia. Kecuali darurat. Tangan kiri dia digips, tangan kiri dia udah dipotong, tangan kiri dia sakit gak bisa bergerak, mau nggak mau pakai tangan kanan, nah itu darurat, lain lagi. Ya. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah dia bernapas ina di bejana minuman dia. Ya misalkan nih, ya kita minum kopi, teh, susu panas, air putih panas, jangan kita tiup.
tiup apa? Jangankan tiup, bernapas saja nggak boleh. Berarti kalau kita minum, kita jangan napas. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyatanafas fil ina au yunfakhu fihi. Nabi melarang seorang ketika di wadah airnya untuk minum bernapas di situ. Atau ditiup kalau airnya panas. Nah, kenapa demikian? Para ulama seperti Ibnu Qayyim An-Nawawi menjelaskan. Karena kalau kita tiup air atau kita bernapas, yang namanya nafas, kita bernapas mengeluarkan apa sih? Hah? CO2 itu bagus apa enggak? Tidak bagus. Maka kalau masuk ke minuman, ke wadah air atau makanan yang panas, maka akan merusak kandungan kebaikan yang ada di makanan atau minuman tersebut. Apalagi ditiup. Berarti gimana? Kalau minuman panas, makanan panas, ya udah taruh aja. Boleh nggak? Kan kalau kita tiup ada angin nih, boleh nggak pakai angin yang lain? Dikipas, pakai kipas angin arahin, boleh. Tapi dengan cara tadi, kipas anginnya nggak ada debunya. Ya. Masa ditiup nggak boleh pakai kipas angin yang ada debu? Boleh. Kan ilahnya, alasannya kenapa nggak ditiup? Karena mulut kita mengeluarkan sesuatu yang nggak baik. Ya, karbon dioksida, CO2. Nah ini ada debu lebih parah lagi. Ya. Muttafaq alaih walafdzul Muslim. Nah, ini hadis ini muttafaq alaih dikeluarkan di orang Bukhari Muslim dan lafaz hadis ini adalah lafaz hadis Muslim. Ya. Di kitab ini disebutkan di kitab saya al-dalil al-hadisu dalilun ala nahi an masjid dzakar bil yamin halal. Hadis ini menunjukkan akan terlarangnya menyentuh apalagi memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil, wanita masuk biha atau istinja cebok dengan tangan kanan, minal qaid awil baul, dari buang air besar atau kecil. Ya, hadis ini juga menunjukkan larangan anitaman tanafus fil ina halas syurbi. Ya, untuk bernapas ya di cangkir kita ketika minum, apalagi ditiup tadi ada larangannya hadis Ibnu Umar. Wa fiha tanbih ala syarfil yamin. Dalam hadis ini juga terdapat ya keterangan bagi kita yang mengingatkan kita akan mulianya tangan kanan kita. Wasiyanatiha anil akhtar, dan mesti dijaga dari kotoran. Wa nahyu an tanaffus fil ina li alla yuqaddirahu an ala ghairi. Dan juga larangan dari bernapas di cangkir atau mangkok yang minuman makanan yang panas supaya tidak mengotori yang lain. Aw yasqut min fami, atau bisa jatuh dari mulut dia, au anfi atau hidung dia, mayufsidu, yang bisa merusak makanan atau minuman. Barakallahu fiik. Masih bisa lanjut lagi? Kayaknya nggak selesai ya. Ini hadis-hadisnya. Ya kita nggak apa-apa. Itu bisa diteruskan. Nah berikutnya wa an Salman. Ya, ini berarti sekarang hadis tentang adab menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Wa an Salman radhiyallahu anhu. Wa an Salman dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala laqad nahana. Nah ini ketika beliau ditanya oleh orang musyrik, hal allamakum nabiyyukum kulla syai'in al-qira'ah. Ya, apakah nabi kalian mengajarkan segala hal dalam agama kalian, sampai-sampai buang air besar, buang air kecil ke toilet? Inilah kesempurnaan agama Islam dibanding agama yang lain. Dalam agama lain, satu agama pun apapun itu agamanya ibu-ibu, nggak ada di antara agama tersebut yang sampai detail mengajarkan umatnya tata cara beragama, adab beragama ketika buang air kecil, buang air besar, cebok, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu nggak ada selain Islam. Ya, selain Islam. Ini menandakan bahwasanya kita juga bisa beribadah kepada Allah hatta di kamar mandi, lagi buang air besar, buang air kecil sekalipun. Gimana cara beribadah kepada Allah? Yaitu dengan menunaikan adab Islam ini. Ya, dengan menunaikan adab Islam ini. Kenapa kita masuk kamar mandi kita nggak mau pakai baca apa, bawa bacaan yang ada Al-Quran, hadis Nabi, kita copot semuanya,
Kenapa? Karena mengikuti adat Islam, pahala. Kenapa kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is? Kenapa? Ikut Nabi, pahala. Kenapa kita di kamar mandi nggak mau mengucap salam, nggak mau ngobrol, nggak mau berlama-lama? Karena mengikuti adat Islam, pahala. Ya. Barakallahu fiik. Pahala semua. Ini ibadah. Ya, maka ini agama Islam agama yang sempurna. Agama lain nggak ada. Nggak ada mereka. Mereka nggak ngurusin yang kayak gini-gini. Ini menandakan agama mereka adalah agama yang kurang alias agama yang batil, yang sama sekali jauh dari kebenaran. Ya. Karena agama yang benar pasti mengatur umatnya seluruh sendi kehidupannya. Dari tidur kembali, bangun tidur, semuanya. Ya, sampai setelah mati, dikubur semua diatur. Dalam Islam dijelaskan. Dan itu hanya pada Islam. Ya. Kemudian mana tadi ya? Oh ya, ini dia. Dari Salman Al-Farisi, ketika beliau ditanya apakah Nabi kalian mengajarkan segala hal sampai buang air besar, kata beliau, iya. Laqad nahana Rasulullah. Sungguh Rasulullah SAW telah melarang kami, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, ya, an nastaqbila qiblah bi ghaitin aw baul, untuk menghadap kiblat ketika buang air kecil, buang air besar. Ya, perhatikan di sini, larangan menghadap atau membelakangi kiblat itu pada buang air besar, buang air kecil di tempat yang terbuka, di hutan, di kebun, begitu. Adapun di toilet yang seperti saat ini, ya, tidak berlaku larangan tersebut berdasarkan hadis Ibnu Umar nanti. Ya. Nah, toilet kita di rumah kita, di masjid, bangku jongkoknya, WC-nya itu betul-betul ngadep kiblat, itu nggak apa-apa. Ya. Ini kalau kita lagi di hutan, naik gunung, nah, kita jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, itu yang terlarang di sini. Nah, ini yang dimaksud di sini. Kemudian kata Salman Al-Farisi berikutnya, ya, wa au an nastanjiya bi aqalli min salasati ahja. Ya. Au nastanji bil yamin, dan beliau melarang kami untuk cebok dengan tangan kanan. Nah, itu hadis yang tadi. Ya. Dengan apa? Dengan tangan kanan itu enggak boleh. Au nastanjiya bi aqalla min salasati ahja. Dan beliau, ya, melarang kami untuk beristinja cebok kurang dari 3 batu. Kalau nggak ada air pakai batu, nggak boleh kurang dari 3 batu. Ya. Nah, nanti ada namanya istijmar, cebok dengan batu. Tapi batunya itu bukan batu bulat, tapi batu yang ada sudutnya. Ya, yang ada sudutnya. Tapi jangan yang tajam. Ledes. Nah, yang ada sudutnya. Nah, itu 3 batu. Ya, kalau nggak ada air. Yang lebih utama setelah air pakai batu. Pakai batu itu bagian dari adat cebok. Kalau nggak ada air pakai batu. Ya, dikiaskan oleh ulama zaman sekarang dengan tisu. Sah ibu-ibu. Ya, kita cebok pakai batu. Bahkan para ulama menjelaskan, sebagaimana di kitab Kifayatul Akhyar, begini. Misal kita ada di hutan, cebok kita, buang air besar kasusnya. Ya, kita pakai batu, 3 batu. Ya, 3 batu, ya, dengan bilangan yang ganjil. Ya, 3 kali, 5 kali atau 7. Kemudian setelah selesai, kita yakin sudah selesai, kita sholat. Kita tayamum, kemudian kita sholat. Setelah kita sholat, karena kita berjalan di hutan atau di gunung, kita keringetan. Keringat kita, ini disebutkan di kitab Kifayatul Akhyar. Keringat kita karena mungkin melewati bokong kita, karena mungkin ternyata istinja pakai batunya itu nggak sempurna, masih ada sisa-sisa dikit. Keringat kita itu membawa sisa kotoran tadi. Sampai akhirnya keringat mengalir di kaki kita, warnanya yellow. Berarti tadi nih gimana nih?
Para ulama menjelaskan di kitab Kifayatul Ahyan oleh Al-Hisni Al-Utsaimin Syafi'i belum menjelaskan tetap sah sholat kita. Karena yang namanya beristinja dengan batu itu istinja darurat. Yang kemungkinan besar suci, tapi masih ada kemungkinan kecil tersisa dan itu tidak terangkat. Ya, barakallahu. Itu masuk juga ketika kita buang air di sebuah tempat yang nggak ada air, tapi hanya ada tisu, kita gunakan tisu. Akhirnya ya kita terapkan tadi seperti tadi. Baik, barakallahu. Au nastanjiya bi raji'in au admin, dan beliau melarang kami untuk beristinja cebok dengan roji, kotoran kering hewan. Kotoran kering hewan, kotoran hewan yang telah mengering menjadi seperti batu gitu. Itu nggak boleh. Au admin, atau dengan tulang. Kita cebok dengan tulang itu nggak boleh. Kalau nggak ada air, batu. Kalau nggak ada batu, daun. Atau yang turunan dari daun, tisu. Karena tisu kan dari daun, dari kertas. Ya. Kemudian hadis ke-90 walis sab'ah. Ya, ini hadis riwayat para imam. Ya, imam yang 7 disebutkan. Ya. Abi Ayyub, dari Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Disebutkan di sini, kata Nabi, la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi ghaitin aw bi baulin. Janganlah kalian menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Ini tadi pada kasus di tempat terbuka. Walakin syarriku aw gharribu. Ini karena di Madinah tersebut ya menghadap kalau ke timur ke barat bukan menghadap kiblat, kata Nabi, namun ke arah timurlah atau ke arah baratlah. Ya. Jadi menghadap bulan atau matahari itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh menghadap kiblat. Ya. Al hadis dhahir binahyi anil istiqbal al kiblat. Al istiqbal al kiblat. Hadis ini jelas ya, tentang larangan menghadap kiblat inda qada'il hajat, ketika buang hajat. Tapi kalau mandi di tempat terbuka ngadep kiblat boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh buang air kecil, buang air besar. Pas lagi mandi biasanya include buang air kecil juga. Pas buang air kecil jangan menghadap kiblat. Wabil hadis muttafaqun alaih. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, la tastaqbil qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha. Jangan kalian menghadap kiblat ketika buang air kecil, buang air besar, dan pula membelakanginya. Namun dalam hadis Ibnu Umar disebutkan, raqaitu yauman ala baiti Hafsah. Pada suatu hari aku pernah menaiki atap rumah Hafsah. Hafsah itu adalah kakak perempuannya Ibnu Umar. Yang Ibnu Umar dan Hafsah adalah sama-sama anak Umar bin Khattab. Dan kita ketahui adalah Hafsah adalah istri Rasulullah SAW. Ya, berarti ya, Rasulullah SAW adalah abang iparnya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Nah, kata Ibnu Umar, saya pernah menaiki rumah Hafsah pada suatu hari. Para itu Nabi SAW yaqdi hajatahu. Nah, ternyata toiletnya Nabi di rumah Hafsah itu sudah terdinding, namun atapnya nggak ada. Ya, sehingga kalau ada orang naik bisa melihat yang di bawah, yang di toilet. Dan aku melihat Nabi SAW yaqdi hajatahu mustaqbil Syam, mustadbir al-qiblah. Aku melihat Nabi buang hajat di situ, beliau menghadap Syam namun membelakangi kiblat. Nah, di sini kok Nabi membelakangi kiblat? Ya, karena sudah tertutup. Jadi toilet, kayak toilet zaman sekarang. Nah, itu boleh. Ya. Maka di sini disebutkan waqtalafal ulama fi dzalika ala khamsati aqwal. Para ulama berselisih di sini menjadi 5 pendapat. Aqrabuha, yang paling dekat kepada kebenaran, annahu yahrumu fis sahari dunal umran. Ya, yang haram tadi menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat itu di tempat terbuka, di gurun, bukan di bangunan. Kata Imam Syafi'i, inna lillahi ibadan malaikatan jinnan yusalluna. Allah memiliki para hamba dari kalangan malaikat, jin yang mereka sholat. Wala yastaqbilhum ahadun bi baulin wala qaitin.
Kalau mereka sedang sholat, berarti mereka sedang menghadap kiblat. Kata Nabi, maka jangan menghadap mereka. Salah seorang di antara kalian janganlah menghadap mereka ketika buang air kecil atau buang air besar. Wala yastadbiru. Ya, wala yastadbiru. Jangan pula membelakangi mereka. Jadi nih, misalnya tempat terbuka ya, di depan saya kiblat. Nah, di depan saya kiblat, misalkan ya, ini tempat terbuka. Taruhlah di hutan. Ya, saya kencing di semak-semak. Kata Nabi, Allah memiliki hamba-hamba yang sedang sholat dari kalangan jin dan malaikat di muka bumi ini. Nah, jangan kalian sholat menghadap mereka. Jangan kalian buang air kecil, buang air besar menghadap mereka atau membelakangi mereka. Kalau menghadap kiblat itu jelas, ya, menghinakan kiblat. Kalau membelakangi kiblat, di belakang kita berarti bisa jadi ada jin dan malaikat yang sedang sholat menghadap kiblat. Nah, itu hikmahnya, ya. Adapun toilet yang kayak kita sekarang yang sudah ada dindingnya, nah itu disebutkan di sini, ya. Wa amma kana hukum fa inna ma hiya buyutun buniyat la qiblata fiha. Adapun tempat-tempat kalian, penutup kalian sekarang, rumah, tembok, apa segala macam, itu adalah rumah-rumah dibangun di situ la qiblata fiha. Tidak ada kiblat, tempat kiblat di situ. Kita sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di hadis ke-91. Kalau sudah jam 9 kurang 15, ya kita alokasikan waktu yang ada mungkin sampai jam 9 untuk soal jawab. Silakan bertanya, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan mengenai mengobrol atau berbicara di dalam toilet itu tidak boleh dilakukan itu karena Allah memberkahi. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat boleh. Kalau seandainya kita memberikan informasi ataupun arahan ataupun mengajarkan kepada anak-anak di toilet gitu, kan biasanya ibu selalu tuh flash buang airnya, dicuci, jangan lupa diri, dan itu seperti itu instruksi-instruksi yang selalu di rutinitas kita lakukan. Itu apakah termasuk kategori darurat? Itu yang pertama. Terus kedua, bagaimana kalau misalnya anak yang diajarkan itu adalah anak yang special need atau berkebutuhan khusus yang selalu harus ada pengulangan gitu. Walaupun sudah ada flashcard, tapi tetap harus ada, dia harus mendengar suara gitu. Suara, terutama suara ibunya gitu. Itu bagaimana menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Baik. Yang pertama ya, berarti ada dua pertanyaan ya. Yang anak kebutuhan khusus itu yang kedua. Yang pertama, ibunya atau orang tuanya atau siapapun yang mengajarkannya itu dia di luar toilet. Iya. Biar anaknya di dalam toilet. Jadi dia mengarahkan seperti itu. Nah, anaknya cukup menjalankan instruksi sambil orang tuanya atau yang mengajarkan bilang, jangan ngobrol. Kalau anaknya nanya gimana lagi, nah, bilang sama ibunya atau yang mengawasinya menjelaskan secara detail supaya anaknya tidak perlu bertanya. Nah, kalaupun anaknya keceplosan ngomong gitu ya. Pertama ini ya, anak kecil tidak ditaklif. Ya, ketika mereka ngobrol berdosa enggak. Rufial qalam an salasa. Pena, catatan amal, keburukan, keburukan diangkat dari 3 jenis manusia. Yang pertama anisobiata ya tadi. Dari anak kecil sampai dia sudah balik. Ya kan? Ini yang pertama seperti itu. Kalaupun dia terlanjur ngobrol, ini kita
yakini mereka tidak dosa. Namun kita ingin mereka tidak ngobrol, makanya kita jelaskan dari sebelum masuk toilet. Kita jelaskan. Kemudian kita jelaskan juga jangan nanya nanti di toilet. Kita jelaskan secara detail. Nah, yang kedua, kalau anak berkebutuhan khusus, yang mereka tadi mesti ada pengulangan. Kalau orang tuanya masih bisa menginstruksikan di luar kamar mandi, diinstruksikan. Tapi kalaupun terpaksa, ya mesti di kamar mandi, ngasih tahu dengan berbicara karena mereka mesti mendengar. Ya, semoga ini menjadi sesuatu yang darurat juga. Ya, seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Cukup kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.